Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa lisyafa'atil Qur'an wa lissahibi syafa'atil uzma wa bahri syafa'ah Sayyidina al-mahbub Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa liman dakhala fi baitihil kirami ajma'in litashaffu wa tabarruk wa liitma'inna qulubina khalisan mukhlisan liwajhillahil karim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala syai'u mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'a wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bi sannatil muttasili ila imamil muallifi wa bikum fid daraini amin. Qala bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-mukarramun, para asatiz, para guru, para jamaah sekalian, mushallah dan masjid yang tergabung di dalam pengajian malam Selasa Kelurahan Pisangan Ragunan di bawah koordinator Kiai Haji Abdul Malik. Orang-orang tua kita, mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga dan lindungi. Pak Haji Alif Mahmud, khususnya DKM Nurut Taqwa Bapak Ustadz Naman, Ustadz Abdul Razak, Ustadz Nanang Nahendra, jamaah yang dimuliakan Allah. Yang dimakruhkan di dalam salat ada 22, sekarang bagian yang ke-6. Yang ke-6 ini bukan. Wa qala musannif rahimahullah wasadisuha, dan ke-6-nya isra'un fis salati. Isra'un itu mempercepat, fis salati di dalam salat, jadi cepat-cepat, tergesa-gesa di dalam salat. Tergesa-gesa di sini adalah tidak tumakninah. Sedangkan ukuran tumakninah itu adalah sekedar atau kira-kira bacaan subhanallah. Jadi bapak kalau ruku atau sujud itu tumakninah maknanya diam dulu. Jadi kalau dia ruku terus begini, ini enggak makninah, karena gerak terus,
mestinya berhenti. Nah, lamanya semana? Subhanallah. Nah, kalau kita baca 3 kali berarti melewati, sudah Makanya kalau sembahyang taraweh cukup Allahu Akbar subhana rabbiyal azimi wa biham sami Allahu liman hamida rabbana lakal ham. Ya. Bapak boleh membaca rabbana lakal ham atau rabbana walakal ham. Jadi lakal boleh, ditambahi waw juga boleh. Rabbana lakal ham, rabbana walakal. Dari mana keterangannya? Diterangkan oleh Imam Abu Syuja di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Jelas? Ya. Jadi makna Isra di sini adalah tidak buru-buru. Cepat. Jadi yang tartil sembahyang itu, ya biar dapat, artinya ada tumak ninanya. Ya. Yang bagus gimana ketika sami Allahu liman hamidah? Apa begini atau begini? Sunnah begini. Kenapa? Kenapa kok enggak gini? Sami Allahu liman hamidah. Bagusnya begini. Kenapa? Karena ini jangan sampai gerak. Jadi sunnah begitu dia habis ruku, sami Allahu liman hamidah, tuh itu apa, supaya nggak banyak gerak dan sunnah. Di mana ini dijelaskan? Dalam kitab Fathul Mu'in Imam Syekh Zainuddin Al-Malebari. Jelas Pak? Ya, nggak bingung nanyanya, itu kata siapa? Kata siapa ya? Jangan kata siapa, mau dijelasin ada. Ya makanya kalau kata-kata orang ceramah, kata-katanya doang ya, saya juga bingung. Lu percaya nggak? Katanya sih nggak percaya, segitu aja. Nggak boleh, ya harus jelas. Karena kita mohon maaf, kenapa seperti itu? Pendapat para ulama, saya katakan Imam Nawawi, sekelas Imam Nawawi itu mujtahid fatwa. Imam Nawawi pengarang Murrah Labib, Tafsir Munir, itu mujtahid fatwa. Artinya apa? Dia menuliskan kitab, makanya musannif, ada muallif, ada musannif. Muallif peletak dasar, musannif ngarang kitab, pendapat orang dimasukin. Tuh, makanya kalau kita baca kitab wa qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'a wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bi sanadin, yang mana dia bersanad. Nah ini kalau kayak Abdullah Syafi'i, Muallim Sabahza misal begitu, wala muzannib rahimahullah ta'ala wa nafa'a wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bi sanadil muttasili ila imamil muallif, kepada imam peletak dasar. Soalnya makanya diambil, ngambil fatwa, sekelas dia saja masih mujtahid fatwa, kita pendapat kita sendiri, waduh pinter banget kita. Iya, begitu dibaca Quran sebegini, kayak gini nih, kayak gini nih, sama enggak nih dengan pentafsir? Makanya kalau baca tafsir, kalau kita belum mujtahid, ya bawa buku tafsirnya biar jelas keterangan si ulama pengarang kitabnya, pengarang yang menjelaskan tafsir itu. Nah ya, makanya saya tadi ngomong begitu, adanya Fathul Mu'in, Bapak baca ada kan gitu. Saya karangan siapa? Syekh Zainuddin Al-Malebari Al-Fanan, gitu kan jelas. Ya tadi Abi Suja karangan saya, karangannya apa? Kifayatul Akhyar, kan jelas. Jadi keenam itu tidak mempercepat atau bergegas-gegas di dalam sholat, nggak buru-buru. Ai ada mutta'ani, ai yakni. Kalau dalam kitab itu ada ai itu yakni,
mempertegas dia. Ayyakni, ada mutta'ani, tegasnya tidak tenang di dalam setiap pekerjaan, fi af'aliha wa aqwaliha, dalam pekerjaan dan perbuatannya dan ucapannya. Jadi dia disuruh nggak buru-buru, baik dalam gerakan sholat atau bacaan sholat. Ya, kalau Ramadan gimana bacaannya? Cepat nggak? Cepat. Fatihah saja sepet satu ketukan boleh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, masih boleh karena satu katakan. Iya. Tapi nggak boleh orang yang qori baca Fatihah dibacain lagi sembahyang baca kayak qori. Alhamdulillahirabbil alamin, nggak boleh. Ya, mentang-mentang dia qori dia gituin lah, kagak boleh. Iya, bacanya tetap dia khutbul usman. Satu, nyambungnya kudu ngerti Fatihah juga. Kau udah nyambung alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malik, mim yang kedua panjang, jangan mim yang kedua pendek. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, bukan kagak ngaji namanya. Kalau dia sambung mim keduanya panjang. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Amin Pak. Iya. Nanti ada yang baca ghairil mardu, ada Pak. Ya. Ntar jangan ya, ada baca ghairil mardubi alaihim, salah lu. Yang ngaji pinter, lu nggak ngaji katanya gitu. Ya. Loh, mau bener Pak. Bapak baca Yasin aja boleh bacaannya. Wa ja'alna min baini aydihim suddan wa min qalbihim suddan. Kita bacanya apa? Saddan. Ada. Jadi qiraah yang sabda itu ada yang baca suddan. Kalau mau jelasnya lihat dalam kitab Tafsir Yasin Imam Hamami Zadah, ada di situ. Wa ja'alna min baini aydihim suddan wa min khalfihim suddan. Gitu. Kalau kita bacanya wa ja'alna min baini aydihim saddan. Gitu. Ya, jadi jelasin. Kalau Bapak ragu-ragu, ini Haji Solahuddin ngomong sembarangan ini, gitu, ragu-ragu, tolong Bapak lihat di dalam kitab Tafsir Yasin karangan Imam Hamami Zadah, ada di situ. Wa kadza isra'un li khuduriha, sama juga ketika kita akan hadir berjamaah. Jangan buru-buru, ya. Ini buru-buru ngapain? Jangan sampai ketinggalan, lari lagi. Emang apa sih lari? Ketinggalan. Emang apa ketinggalan? Leha-leha. Kalau emang dia mau tidak ketinggalan, ya dia datang. Kalau mau lebih enak lagi, sebelum azan 5 menit datang. Sudah sampai masjid, nggak keburu-buru kan, kita gitu ya, nggak keburu-buru, tenang. Jalannya ke masjid itu kudu tenang. Di sini li'annahu yusannul masyu ilal masjidi ala ta'anin, li'annahu, karena sesungguhnya yusannu, disunnatkan, al masyu, melangkah berjalan ke ilal masjidi, ke masjid, ala ta'anin, ya, berjalan kaki masjid dengan tenang, ya. Wasakinatin, dan tentram, tenang, tentram.
Sunnah jalannya, ya tenang, tentram, jangan buru-buru. Nih sampai lari-lari ya, komod lari. Bapak dari rumah datang ke masjid, artinya pada saat itu mau ngapain niatnya? Sholat. Mau sholat sendiri apa jamaah? Jamaah, niat jamaah ya. Sampai masjid habis jamaahnya. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, jangan teriak. Masuk sholat, dapat pahala jamaah. Kalau bapak jalannya niatnya mau sembahyang ke masjid sebelum jamaah, nanti saya mau tahiyatul masjid, habis tahiyatul masjid saya mau sembahyang qobliyah daripada sholat 5 waktu. Nyampe di masjid, baru nyampe pintu, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah. Ya lagi, jangan pakai lagi. Ya, sudah ikut saya jamaah. Ikut jamaah, dapat nggak kita pahalanya? Dapat, qobliyah dengannya dapat. Tenang aja. Makanya disunahkan jalannya jangan kencang-kencang gitu. Ya, apalagi ngelihat tafsir Yasin. Saya baca tafsir Yasin. Ngelihat di sini, masya Allah, sangat hebat itu. Tafsir Yasin. Di sini dikatakan nih oleh sebagian para ulama, ini Quran, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ini bapak ketakutan apa pura-pura nggak hafal? Ya, lo kalau mau Ustaz Hanan Hasim ngikutin aja banget. Ini kan Yasin udah biasa kan? Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa naktubu pakainya nun. Wa naktubu dan kami menuliskan. Siapa sih nulisin? Siapa? Lah ini gimana ini? Wa naktubu dan kami menuliskan. Kami itu siapa? Ma apa-apa qaddamu apa-apa yang mereka perbuat, yang mereka kerjakan. Wa atharahum dan athar, bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Kami tuliskan apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dari pekerjaannya. Ya, kerjaannya ditulis, bekasnya ditulis. Untung banget ya, untung ya. Siapa yang nulis? Ain, yakni tegasnya na'muru, kata Allah, kami perintahkan kiraman katibin, malaikat yang mencatat amal. Siapa yang catat amal? Iya, siapa namanya? Rokib sebelah mana? Anan. Atid? Iya, sering lupa ya? Iya, sering lupa. Rokib Atid sering lupa. Kalau kita ingat enggak? Ya kalau kita ingat, kita hati-hati. Karena kagak ingat jadi kurang hati-hati gitu, baik berkata ataupun berbuat. Itu kita kalau ingat Pak, itu sudah membuktikan kita ini sudah mulain orang yang ikhtiyat, yang sangat hati-hati. Iya, enggak asal nyablak kalau ngomong, bertindak enggak sembarangan.
penuh pertimbangan itu. Karena yang ada yang nyat lah, iya, kita kalau lagi KKN kuliah kan begitu, dinilai, ya, jelas, kiraman katib. Jalannya kita itu dicatat, bekas kaki kita dicatat. Ya. Makanya Ibnu Mas'ud pernah menafsirkan, Ibnu Mas'ud ditanya dia, ya, kita baca surat yang disebut dengan surat apa itu, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil wa qalal yauma izin tuhadditsu akhbaroha. Kata Ibnu Mas'ud, ayat ini menjelaskan siapa saja manusia, siapa saja seseorang atau seseorang yang melakukan satu perbuatan yang buruk, hendaklah dia menghapus perbuatannya itu di tempat di mana dia pernah melakukan keburukan. Apa? Kita melakukan keburukan di sini nih, maka itu tidak ada nanti hujahan buat kita di yaumil qiyamah kalau kita melakukan itu satu kebaikan itu. Bapak ngerjain di musola ini kejelekan, kemudian bapak datang lagi taubat, maka perbuatlah kebaikan di sini sehingga di yaumil kiamat dia bukan jadi saksi, akan saksi yang baik, yang buruk enggak. Kalau dosa kita apa enggak ada ya, enggak ada yang dihapus, ditutupin. Kalau dihapus enak dosa dihapus lah enak, agak ada, ditutupin, ditipek, ditipek. Iya, kayak tipeknya hilang ada masih ya. Jadi dosa begitu ditutupin. Makanya kita selalu minta wastur lanal aurati wa aminir rawati. Wastur lanal aurati, tutup aurat, tutup, jangan sampai kelihatan. Wa aminir rawati, sehingga aman dari orang yang melihat. Kan kita nggak mau, pengennya kagak dilihat. Kalau ngelakuin kalau ngelakuin kebaikan, bukan pengen dilihat, malah ngeliatin. Memperlihatkan kita kalau perbuatan yang baik, memperlihatkan biar orang tahu. Orang kurang tahu tepuk dadah. Iya. Ya kalau sudah 50 ke atas mah nggak perlu dah ya. Iya, nape, udah lillah saja ibadah. Ya, penentuan. Ya, apalagi udah 40 lewat, kata Imam Ghazali, kalau 40 lewat ente masih belum berubah, tinggal milih matinya mau. Nggak enak ngomongnya, gitu ya, nggak enak ngomongnya. Itu aja. Ya kali dah bapak, apalagi udah pensiun dia ibadah, jangan pengen dilihat, udah lillah aja ya. Habis pak, ya Allah habis. Kalau kita ada dikit aja nih rasanya pengen orang tahu, rasanya pengen dilihat, habis ibadah kita, ya Allah ya. As-Sufyan Asy-Syauri dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad pernah mendatangi salah sahabatnya, yang sahabatnya itu hampir karena seringnya itu tiap bulan itu umroh, ngerjain umroh tiap bulan, haji itu tiap tahun, sodakohnya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Datang Sufyan Asy-Syauri ketika dia pulang umroh, disambut Sufyan Asy-Syauri. Ketika Sufyan Asy-Syauri dan sahabat duduk,
dia ngomong nih tuan rumah sama istrinya itu, ayang beb, ya panggil ayang beb bagus dia ya, mah ambilin korma. Korma kan kuat ya, kuat kan, 2 bulan ini kuat ya, ambilin korma. Istrinya mau ngambilin, di tengah-tengah dia ngomong, tapi jangan yang umroh tak bulan kemarin, yang umroh barusan. Sufyan Tsauri dengar itu apa dia bilang masalahnya, wahai sahabatku, kedatangan kita ke rumahnya menjadikan amalnya habis semua, mari kita pulang. Lihat, segitu aja tuh, segitu doang kalau bahasa orang, habis amalnya. Udah, jangan nunjuk orang, diri aja sendiri. Gimana ya, amal belum tentu diterima ya, sudah habis. Ada lagi satu yang paling hebat kalau dalam tasawuf, ada lagi satu paling hebat. Apa yang paling hebat dalam tasawuf itu? Takabbur bisuratil tawaddu. Padahal dirinya sombong, takabur, tapi dia memperlihatkan dia rendah diri, dia tawaddu. Ini paling parah, paling parah, Pak. Kalau sombong sama orang masih mending, sombong sama Allah repot. Iya, kan ada jawara ceritanya, saking kagak takutnya sama orang, ditanya, ntar lu mati ketemu malaikat, gua tantangin malaikatnya, begitu. Ada yang begitu. Hati-hati ya. Kita memperlihatkan orang kita tawadhu, padahal diri kita dalamnya takabbur. Hati-hati, itu paling parah. Atau bapak malam sembayang wirid, wah hebat nih, 1 malam, 2 malam, 3 malam, sampai 40 malam, ngerjain 3 bulan ya. Iblis tuh begini, iblis tuh ada yang nggak bisa nahan kita ibadah. Kita ibadah nih, dia nggak bisa, kagak bisa ditahan, emang lingkungannya begitu. Tapi gimana, saya masukkan, ini kan sering saya katakan, akhlaqtun nasa bil ma'asi wadzunubi. Aku rusak manusia dengan pekerjaan maksiat dan dosa. Manusia mah kagak bisa begitu, nggak bisa ditahan, kerjaannya nggak bisa dirusak, tetap aja sembahyang, tetap aja jamaah, tetap aja tahajud, tetap aja puasa, kuat karena kebiasaan gitu. Bahkan orang itu ngerjakan wirid, kata iblis begini, wa ahlakuni, dirusak aku oleh dia, bila ilaha illallah wal istighfari, dengan pembacaan dia, wiridnya dia la ilaha illallah dan istighfar. Tuh, iblis mau rusak dia, nggak bisa, kuat, malah dia wirid. Kata iblis, aku dirusak dengan wiridnya dia, dengan istighfar dan la ilaha illallah. Kata iblis, palamma ra'aitu zalika, kata iblis, palamma tatkala ra'aitu, aku lihat, zalika, manusia melakukan seperti itu, apa kata iblis, ahlaktu bil ahwa, ahlak, aku rusak, aku rusak, ahlaklah rusak, ahlaktu bil hawa, aku rusak ya, bil ahwa, dengan hawa nafsunya. Iya, tuh iblis tuh, kalau kita dia nggak nahan kita nih ibadah, masih bisa, nggak bisa, dirusak hawa nafsu kita. Banyak dengan hawa nafsu kita dirusak.
Udah lu baca yang banyakan, kurang kenceng lu baca biar kencengan dikit. Iya kan? Kurang kenceng bacanya jam 3, lupa baca. Baca selawat, Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli. Lah tetangganya kesianan. Mohon maaf Bapak bertarekat tidak boleh lebih jam 10 bersuara. Bapak zikir tarekat lebih dari jam 10 bersuara kenceng kepada kena tetangga, nggak boleh. Ada aturannya. Makanya dibilangkan benar, kalau kita pikir nggak pakai tasawuf malah repot. Pikirnya nggak pakai tasawuf, ya kan fasik jadinya. Fasik Bapak mau tahu? Ibadahnya jalan, nyawernya ya. Ibadah jalan, judinya dicampurin, taktumul haqqa bil batil, dicampurin. Begitu dicampurin semuanya udah. Begitu kita tanya sama orang, ente kok begitu? Ya zaman sekarang, jangan yang halal, yang haram aja susah. Nah tuh bahasa yang gak beres ya. Makanya saya bilang lah, kalau kita sering makan nggak usah jauh-jauh. Orang makan yang halal, sofan dinuhu, agamanya bersih, rokok kolbuhu, hatinya penuh dengan kesucian. Bapak nggak usah usuk-usuk. Oh saya nggak usuk-usuk sembahyang sampai merem-merem jadi sembahyang. Merem sembahyangnya, masya Allah. Iya, rupanya anaknya jahat ya. Dikasih aja penggorengan depan dia, geletak kayak merem. Kan saya bilang merem itu kalau nggak ada kebutuhan makruh. Iya, udah merem bayangin lagi. Bapak nggak usah jauh dah, zikir merem, zikir pasti ntar abis zikir ngomongnya gaib dah, kayaknya kelihatan putih-putih gitu. Ada aja lagi ya, emang begitu iblis tuh sering mainin kita. Sama, hati-hati Pak timbulnya. Udah 3 bulan ibadah, hebat banget perasaan. Dia istirahat, astagfirullah, alhamdulillah capek apa dia seneng nih ya. Bapak ngelakukan sunnah capek, nggak usah pakai alhamdulillah, sudah digajar kecapeannya, pahala capeknya. Ya Allah, begitu doang tuh capek ngerjain sunnah dikasih pahala. Di mana dijelaskan? Kitab Fathul Majid karangan Wahab Khalaf, ada hadis. Capek ngerjain sunnah nih, capek mengganggu gerutu, alhamdulillah ya Allah, itu sudah diganjar pahala capeknya aja ya, belum kerjaannya gitu. Tapi ini jadi bahan juga buat orang ya. Kalau gitu nggak perlu gue belajar sholat, yang penting capeknya diganjar. Lo salah lagi ya. Jadi jelas capeknya diganjar. Kita ngerjain gitu. Udah 3 bulan ngomong lah. Kayaknya orang-orang belum tentu kayak gua ini begitu ya. Alhamdulillah saya bisa, orang-orang mah belum tentu kayaknya kayak gua. Habis tuh amal, habis ya. Hati-hati Pak, hati. Makanya niatkan dulu, kan Ustaz Malik ngomong kemarin ya, innamal a'malu bin, itu pakai adatu hasrin, kurang cukup dia dengan huruf taukid. Inna harfu taukidin mak barang, inna mak barang, jadi harfu di situ menjadi hanya saya sebenarnya artinya. Kalau sesungguhnya saja itu harfu taukid saja, karena mak di belakang barang. Inna ma barang, inna harfu taukid, sesungguhnya ma barang. Jadi artinya bagus, hanya sanya.
Sama Pak kalau ngartiin kuntum khaira ummatin, itu ada yang dibuang dalam kitab Nasorot itu. Kamu adalah memang, kalau mau tahu ya, kamu adalah memang umat yang terbaik. Cuman gak bagus pakai memang gitu. Itu gunanya ilmu nahwu dan sorof itu Pak, gunanya kalau kita baca hadis maka dipahamin. Beda-beda semuanya. Wong tanwin aja Pak, tanwin itu ada 4, tanwin tankim, tanwin iwad, tanwin jumlah, tanwin iwad ani jumlah. Mana tanwin panjumlah, iwad ani jumlah, iwad pengganti dan jumlah mana? Isbalagatil khulqum wa antum hina idzin. Tuh, itu tanwin kasratain kan? Tanwin. Ini tanwin apa? Iwad ani jumlah, pengganti dari jumlah. Mana jumlahnya? Isbalagatil khulqum. Kalau wa antum hina idzin, dan ketika itu kamu, bingung kita kan? Ada yang dibuang jumlahnya, diganti dengan tanwin. Mana jumlahnya? Isbalagatil khulqum, tatkala yang namanya nyawa sudah di kerongkongan. Tuh tanwinnya ketahuan Pak. Jadi jelas itu. Makanya hati-hati juga lah kalau orang yang membahas tafsir ataupun hadis, dia harus paham juga tentang ilmu nahwu sorof. Ngerinya ngapa? Karena di dalam bahasa Arab itu muradib, susah kadang-kadang ya. Nah ini jalannya gitu, makanya dilihat sama setan gitu, dirisak hawa nafsunya. Akhirnya kata setan apa? Wahum, dan mereka yang ngerjain. Yahsabuna, mereka mengira, annahum, pokoknya mereka itu muhtadun, mendapat petunjuk, padahal tidak. Ya, ini kan kita udah pada tua-tua ya Pak ya. Ya, emang ngajinya yang begini ngapa? Jangan yang ya sholawat mah boleh-boleh aja biar kaya, boleh-boleh. Tapi bagi kita yang udah punya mobil, udah rumah, udah apa, ya udah sholawat jangan pengen punya mobil lagi, mau jadi rental. Itu ya. Udah sholawat lillahi kepada Allah aja ya, bersolawat kepada Rasulullah. Kenapa sih bersolawat sama Rasulullah? Kan kita sering dijelaskan bersolawat, Allah bersolawat ya ampun dosa kita gitu. Malaikat mintakan ampun, doain. Terus kita bersolawat kepada Rasulullah buat apa? Buat dapat syafaat. Sekarang gimana kalau kita bersolawat kita dapat syafaat, cuman kita nggak sholat gimana? Hah? Kan ada orang seneng bersolawat, sholatnya kagak. Itu dapat syafaat nggak? Jadi Rasulullah, siapa yang bersolawat padaku dapat syafaat. Mensyarat mau dapat syafaat sholat 5 waktu. Ini kadang-kadang mau pergi pengajian, ada bacaan sholawat, mampir di musola di masjid, pegang bendera doang, sembahyang kagak. Ya sama aja nggak dapat syafaat. Syarat syafaat didapatkan sholat. Rasul yang ngomong. Syaratnya dapat syafaat sholat 5 waktu. Jangan baca maulid tiap hari gitu, ntar masuk YouTube lagi. Iya, ya kan gitu ya. Jelas kita jalan. Di sini dikatakan juga kama qala Ibnu Abbas, bagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, bisababi nuzuliha, sebab diturunkannya tadi itu ayat wa naktubu, jalannya kita itu Allah tulisin, bekas jalanan kita pergi ke masjid Allah tulisin. Sebab turunnya ayatnya kenapa? Dikatakan begini, anna qabilata, anna bahwasanya qabilata segolongan kabilah minal ansari dari sahabat Ansar
sakau, bukan sakau minum ini nih, ntar sakau bingung lagi yang begini-begini. Iya, sakau di sini ngadu karena bentuknya jama, sama ketika Imam Syafi'i ngomong, ya, dia ngomong syakautu ila Waqi, aku laporkan aku kepada Waqi ansui hifzi, tentang jeleknya hafalanku. Pak arsyadani ila tarkil ma'asi, guruku Waqi ngajarin kalau pengen cepat hafal jangan banyak maksiat. Bapak pengen hafal banyaknya maksiat repot, apalagi mau ngapalin Quran matanya ngelihat kondek mulu, repot Pak, nggak hafal-hafal ya, caranya gitu. Tahan ini Pak. Sayyidina Ali karramallahu wajhah dituliskan oleh Imam Ali bin Abawi Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awwanah. Dia perintahkan jaga-jaga kita kalau pengen hafal, pengen apa, ini jaga ini sama ini. Ini kan paling bahaya sama ini. Orang dengar cepat marah, ngelihat cepat panas. Bukan matanya yang merah, kuping yang merah. Ya, makanya nih ini perhati ini dua nih dalam tubuh kita nih. Iya kan? Ini mulut bisa ngomong gara-gara ngelihat. Itu orang jelek amat ya, begitu. Matanya bukan main. Atau kuping denger kagak enak amat, brengsek amat ya, tuh karena kuping yang dengar. Makanya Imam Ali gitu, syaratnya menjadi ma'rifatullah tuh kata Imam Ali, la tuzalzilu. Kalau sudah nggak tuzalzilu nih redok mulu, nih cakep mulu, dia bilang la syukuk, nggak ada keraguan, bigalbi, dalam hatinya. Ketika itu menjadi kuat. Kata Imam Sayyidina Ali, al imanu yakinu kulluh wal yakinu imanu kulluh. Keyakinan itu iman seluruhnya, iman itu keyakinan seluruhnya. La tuzalzilu katutus syami, nggak mudah goyang kayak gunung yang menjulang tinggi. Nggak ada artinya itu kalau orang punya keyakinan, kalau punya keimanan. Pokoknya kalau masih gegeran, gegeran apa orang Sunda ya? Nah, iya, tara cicing aja geler, apanya teh? Nah, tuh, itu masih belum iman, yakinnya belum. Ya, cecek pancek. Nah itu. Ini turunnya ayat ini, ngadu dia mereka ini sahabat Ansor apa? Ilan Nabi alaihi salam, kepada Nabi, bu'da, kalau ba'id mana? Tuh ba'id, bu'da, paham? Iya, bu'ud, gitu. Iya, kalau bu'da, ba'da, ba'id, tuh. Baik, paham ya Pak? Bahasa Arab tuh gitu berbeda ya, gitu. Bu'da manazilihim, jauhnya manazilihim akan rumah-rumah mereka, ilal masjid, ke masjid, wa aradu, dan mereka ingin pengen mereka ayyabnu, bahwasanya mereka akan membuat buyutan rumah indal masjidi, di samping masjid, di dekat masjid. Fa'anzalallahu ta'ala hadhil ayata, maka fa'anzala, menurunkan Allahu ala Allah ta'ala hadhihi, ini ayata, akan ayat ini. Fa'ulima min hadha, maka dapat kita diketahui dari ayat ini, man ata ilal masjidi, siapa yang datang ke masjid, mimmakanim bait, dari tempat yang jauh, yakunu sawabuhu a'dhama, gede pahalanya, yakunu adalah sawabu akan pahalanya itu, a'dhama itu lebih agung, lebih besar, mimman ata mimmakanin gharib, mimman dibanding orang yang datang mimmakanin gharib, dari tempat yang dekat. Jadi artinya kalau memang kita mau dapat pahala yang banyak, jalannya
yang jauh jangan iri sama yang dekat gitu. Karena ini sahabat bilang kebangetan jauh, saya pengen bangun rumah di samping masjid. Itu ada yang ngomong di sini, wah rumah saya dekat banget masjid, saya pengen dapat pahala jauh. Ya muter, gampang. Gitu aja, muter aja udah jauh, itu nambah kerjaan gitu. Iya, pahalanya mana nambah kerjaan ya. Jadi jalannya saja kita ke masjid jelas. Yang tadi jalan makruh terburu-buru jalan ke masjid, dengan tenang ta'anin sakinah, tenang dan tentram. Ya, begitupun sama di dalam sholat, jangan terburu-buru. Ya, kenapa? Kalau nggak terburu, di kitab yang lain dalam tafsir dijelaskan jalannya saja pahala, bekas tapakan kita menuju suatu masjid pun pahala. Wallahu a'lam bishawab. Ditutup aja. Tutup apa mau tanya? Ada yang mau nanya? Oh, iya. 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 Gitu. Di dalam sholat berjamaah ditanya apakah kita juga baca Fatihah atau imam saja yang cukup. Kalaupun kita baca Fatihah, apa bareng imam, apa sesudah imam Fatihah ya. Kalau menurut kitab Fathul Qarib atau kita buka juga itu kitab Fathul Mu'in, I'anah atau kitab yang lain saat itu, tidaklah sholat kecuali dia membaca surat Fatihah. Jadi baik imam atau makmum dia menjadi rukun, wajib baca Fatihah. Cuma baca Fatihahnya di mana? Nah, lihat sholatnya. Boleh kita membarengin baca Fatihah di mana si imam baca Fatihahnya cepat. Di sholat apaan tuh? Tarawih, imam kan cepat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, gitu kan? Cepet dia. Nah, kita boleh membarengkan baca Fatihah, cuman berhenti nanti. Imam baca Fatihah, kita bareng baca Fatihah juga. Cuma imam terus sampai habis waladhdallin, kita berhenti di ihdinas siratal mustaqim. Yang baca Fatihah kita bareng. Giran imam terus nih, giran dari surat tiga, ihdinas siratal mustaqim, kita berhenti. Terus imam, nanti imam selesai dolin kita amin. Ketika imam sudah baca surat baru kita terusin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena cepatnya imam. Tapi kalau sembahyang jamaah enggak, tungguin imam doh. Nah, makanya ini kalau yang imam sama makmum pan kudu ngerti. Imam habis baca Fatihah jangan langsung amin. Untung nggak ngikut Muhammad amin. Kalau dia ngikut kaget dia. Berhenti dulu. Waladdallin. Amin. Sekedar ngambil nafas. Setelah waladdallin amin juga jangan langsung baca. Sunnahnya berhentiin dulu. Ada segolongan ulama mengatakan bacanya sebelum dia baca surat, baca katanya ada yang dibaca men enggak pelan-pelan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka alayya wa an walidayya wa an a'malan salihan tardah. Baru dibaca surat. Ya, itu kata ulama. Bapak enggak juga enggak apa-apa, tapi berhenti aja dulu sebentaran baru baca surat. Paham ya? Ya sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus?
Ya, 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 dia baru 2 rakaat, sembayangnya 4 rakaat, baru tahiyat awal dia assalamualaikum. Terus saya tanya, dia ngomong kagak? Ayolah. Dia ngomong kagak tuh imam? Dengan diputus dengan satu kalimat, assalamualaikum, astagfirullah, ngerubah nggak begitu? Ya batal, ngulang. Maksudnya makmum mah kalau dia nggak ngomong assalamualaikum warahmatullah, kita assalamualaikum warahmatullah, ingatlah baru 2 naik lagi ke atas, sah. Jadi kalau kita belum ngomong apa-apa, walaupun assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru 2 dalam hati, Allah, sah, naik lagi ya. Tapi kalau ini assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ngomong astagfirullah, berapa sih nanti salah ya, batal, udah ulang. Iya, sama kita jadi makmum juga. Jadi makmum emang kebanyakan utang kali. Iya, datang terlambat, pendatang terlambat, kurang 1 rakaat ngikut salam. Orang ngeliatin, nah tuh bocah sembahyang begitu. Nah baru 3 rakaat kurang 1, kita denger bisalam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, denger ngomong begitu, nggak usah pakai ngomong, naik aja ke atas, sah. Iya, tapi kalau dia ngomong enak aja lu, nah batal deh tuh ya. Sudah ya, ya Allah, ya mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita keluar dari sini Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan-kesalahan kita, Allah tutup aib-aib kita, Allah terima setiap doa dan permintaan kita, kabulkan hajat kita dunia wal akhirah, Allah jauhkan malapetaka mara bahaya. Mudah-mudahan segala usaha kita, segala hidup dan kehidupan kita, kalau ada masalah dan permasalahan, Allah keluarkan dalam keberkahan dan keindahan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في سعن لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار
اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة بالقبول والوصول وإلى جميع المعمول وإلى حضرة سيدنا رسول وآله وأصحابه الكرام أجمعين ولقضاء حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة. سهل أمورنا حسن مقاصدنا بلغنا إليك يا الله يا رحمن يا رحيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نسأل الله العظيم لك الحمد يا الله يا ربنا الكريم يا معبد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم. ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا إلهنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا يا كريم بتذكرك منتفعين ولكتابك ورسولك متبعين وعلى طاعتك مجتمعين. وتوفنا يا ربنا المؤمنين وألحقنا بالصالحين ووالدين والأحبابين والمسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا ولا من يتبعنا سكيا ولا مطرودا ولا محروما. رب انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابتي لنا في ديننا. توسلنا بالتعلم توسلنا بالتعلم أن ترزقنا الواسع وأن ترزق آمنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.